Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? First of all, I would like to say thanks to Almighty God because of His blessing we can be together in this nice occasion. And I would like to say also welcome to my online English class. And today we would like to discuss about verbal sentence. Let us see the following chart. Okay, sentence or kalimat. Okay, sentence is divided into two. That's nominal sentence and verbal sentence. And we have discussed about nominal sentence. Nominal sentence can be divided into present and past. Okay, present and past. Jadi kalimat nominal itu bisa dibedakan menjadi nominal pada kondisi present dan kalimat nominal pada kondisi past. Yang perlu saya tegaskan di sini adalah ciri dari kalimat nominal itu ada to be. Ciri dari kalimat nominal itu ada to be. Dalam present tense atau dalam kondisi rutin, maka to be yang digunakan adalah am, is, dan are. Dan to be dalam kondisi past atau lampau itu adalah was dan were. Dan setelah to be muncul dalam kalimat nominal itu diikuti oleh noun atau kata benda, kemudian adjective atau kata sifat, kemudian adverb atau kata keterangan. Nah, ini sudah kita diskusikan, sudah kita bicarakan di kalimat nominal. Nah, pada hari ini kita akan coba melanjutkan dengan kalimat verbal. Verbal sentence. Nah, ciri dari kalimat verbal ini dia bisa menggunakan verb 1 atau verb 2 atau verb 3. Nah, biasanya kalau Anda punya kamus, itu di bagian tengah ada lembar yang berwarna, bisa kuning, bisa merah, bisa hijau. Nah, itu ada daftar verb, daftar kata kerja. Ada kata kerja ke-1, kata kerja kedua, kata kerja ketiga. Nah, kalimat-kalimat yang menggunakan kata kerja ini itu disebut kalimat verbal atau verbal sentence. Okay, now we are going to focus on verb 1. Ya, pada hari ini kita akan fokus kepada verb 1 saja. Ya. When do we use verb 1? Kapan kita menggunakan verb 1? Okay. Nah, kita mesti perhatikan waktunya. Ya. Verb 1 itu biasanya digunakan dalam kondisi rutin, sedang, akan. Yang artinya adalah satu kalimat yang menunjukkan kegiatan rutin terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Nah, pada 3 waktu ini biasanya kita membutuhkan verb 1. Nah, verb 1 mudah saja untuk mengindikasikan rutin, sedang, dan akan, yaitu dengan keterangan waktunya. Dengan keterangan waktunya. Di bawah ini Anda bisa hafalkan, di bawah ini adalah waktu-waktu yang digunakan dalam kondisi rutin. Kata kuncinya adalah every. Apakah every day, every night, every moon, dan seterusnya. Ini semua Anda bisa cari artinya dalam kamus ya. Ini every yang menunjukkan waktu, ini mengindikasikan bahwa itu rutin terjadi. Kemudian ada kata always, selalu. Selalu terjadi berarti rutin. Usually, biasanya. Sometimes, kadang-kadang. Often, sering. Seldom, jarang. Kemudian ever, pernah. Never, tidak pernah. Kemudian once a year, sekali setahun. Twice a week, 2 kali seminggu. Nah, ini menunjukkan keterangan waktu yang kejadiannya itu rutin. Nah, kemudian untuk sedang, kita bisa menggunakan kata keterangan ini. Now, yang artinya sekarang, sama dengan right now. Kemudian at the moment, itu saat ini. Kemudian today itu hari ini. Nah, ini menunjukkan waktu sedang, sedikit aja. Kemudian akan itu dicirikan dengan keterangan waktu yang menggunakan next. Oke, next, seperti di bawah ini, next. Kalau minggu depan ya next week. Bulan depan ya next month. Semester yang akan datang ya next semester. Tahun depan next year. Dan seterusnya. Ditambah dengan kalau besok ya tomorrow. Kalau nanti malam ya tonight.
Kalau besok lusa itu ya kita bisa menggunakan the day after tomorrow, itu besok lusa. Oke, ini adalah kata kunci untuk menentukan kalimat itu terjadi rutin atau sedang atau akan, ya. Oke, next. Sekarang kita masuk ke dalam contoh kalimat. Oke, kita lihat contoh dengan menggunakan verb 1. Read, write, dan speak. Oke, read membaca, write menulis, speak berbicara. Oke. Baik, saya mulai dari bahasa Indonesia, bahasa kita. Saya membaca buku setiap hari berarti rutin. Saya sedang membaca buku sekarang, berarti sedang. Karena sedang membaca, berarti kan sedang terjadi sekarang. Seperti saat ini saya sedang mengajar, berarti sekarang sedang mengajar. Kemudian, saya akan membaca buku nanti malam. Oh, nanti malam. Maka ini saya klasifikasikan menjadi 3 waktu. Rutin, sedang, dan akan. Bagaimana kita menerjemahkannya dalam bahasa Inggris? I can say like this. Kita cukup menggunakan verb 1 saja. I read book every day. Gimana kalau sedang? Kita nggak usah repot mencari sedang itu terjemahannya apa ya. Cukup dengan begini. I am reading book now. I am reading book now. Jadi untuk mengatakan sedang membaca itu cukup dikasih to be. To be itu menyesuaikan. Kalau I kan subjek. Kalau subjek I itu kan to be-nya am. Kemudian read cukup dikasih akhiran ing saja. Itu sudah menunjukkan sedang. Jadi kalau I am reading, itu berarti saya sedang membaca. Saya sedang membaca buku sekarang. I am reading book now. Kalau saat ini, saya pribadi, saya sedang mengajar. I can say, I am teaching English now. Saya sedang mengajar bahasa Inggris sekarang. Bagaimana kalau kejadiannya nanti malam? Saya akan membaca buku nanti malam, baru akan terjadi nanti malam. So I can say like this. I will read book tonight. Saya akan membaca buku nanti malam. Oke, next. Nah, contoh kedua. Kamu menulis surat setiap bulan. You write letter every month. Rutin setiap bulan. Oke. Kemudian kamu sedang menulis surat saat ini. You are writing letter at the moment. Untuk mengatakan kamu sedang, cukup dengan kamu, you, dikasih to be karena you itu to be-nya are. Kemudian kata kerja write dikasih akhiran ing. You are writing a letter at the moment, saat ini. Oke. Kemudian akan. Kamu akan menulis, ya. Kamu akan menulis surat bulan depan. You will write letter next month. Kamu akan menulis surat bulan depan. Untuk akan mudah sekali, hanya tambah will saja, kemudian diikuti oleh verb 1. Next. Oke, mereka berbicara bahasa Inggris setiap hari. They speak English every day. Bagaimana kalau bicaranya sekarang? Oh, berarti sedang. Mereka sedang berbicara bahasa Inggris sekarang. They are speaking English right now. They are speaking English right now. Bagaimana kalau berbicaranya akan besok? Berarti akan. Maka mereka akan berbicara bahasa Inggris besok. They will speak English tomorrow. They will speak English tomorrow. Oke, next. Kita coba membuat contoh verb 1 dengan kata kerja wash, mencuci, dan do, mengerjakan. Let's see here. Kami mencuci mobil setiap minggu. We wash the car every week. Oke? Kemudian gimana kalau mencucinya sedang? Hari ini. Kami sedang mencuci mobil hari ini. We are washing the car today. We to be-nya are, kemudian kata kerja wash dikasih akhiran ing. Okay? So we are washing the car today. Next, gimana kalau kejadiannya minggu depan? Kami akan mencuci mobil minggu depan. We can say we will wash the car next week. We will wash the car next week. Okay, udah ya. Next. Nah, next example. Perhatikan yang ini. Bagaimana kalau subjeknya dia laki-laki? Dia laki-laki itu dalam bahasa Inggris adalah he. Dia laki-laki mengerjakan PR-nya setiap malam. He
does his homework every night. Untuk waktu rutin yang kalimatnya positif, kata kerjanya untuk subjek he, kata kerjanya ditambahkan dengan s atau is, maka kata kerja do itu berubah menjadi does. Oke, do berubah menjadi does, maka kata menjadi he does his homework every night. Ini juga terjadi pada kata kerja she dan it. Oke, bagaimana kalau sedang? Dia laki-laki sedang mengerjakan PR-nya sekarang. He is doing his homework now. He to be-nya is, kata kerja do tinggal diberi akhiran ing. So he is doing his homework now. Bagaimana kalau dia mengerjakan PR-nya nanti malam? Berarti baru akan. Dia laki-laki akan mengerjakan PR-nya nanti malam. We can see he will. Will ini kan punya arti akan ya. He will do his homework tonight. Dia akan mengerjakan PR-nya nanti malam. Oke, next. Contoh berikutnya. Untuk kata kerja go, pergi, dan it makan. Oke, lihat dia perempuan. Dia perempuan pergi ke pasar, maksudnya ini pasar ya. Dia perempuan pergi ke pasar 2 kali seminggu. Pergi, she. Karena subjeknya she, sama seperti he tadi, untuk subjek he, she, it dalam kalimat positif rutin, maka kata kerja kesatunya diberi akhiran s atau es. So, kata kerja go berubah menjadi goes. She goes to market twice a week. 2 kali seminggu. Dia pergi ke pasar 2 kali seminggu. Ini pasar ya. Kemudian, dia perempuan sedang pergi ke pasar sekarang. Oh, perginya sekarang, berarti sedang. So, she is. Karena subjek she to be-nya is, kata kerja go diberi akhiran ing. So, she is going. Dengan menambahkan to be dan verb 1 ing itu sudah menunjukkan sedang. Jadi kalau dia pergi, berarti sedang pergi. She is going to market right now. Dia sedang pergi ke pasar sekarang. Bagaimana kalau pergi ke pasarnya besok? Oh, berarti baru akan. Dia perempuan akan pergi ke pasar besok. So, she will go to market tomorrow. Oke, what about, gimana kalau subjeknya? Kucingku. Kucing ini kata gantinya bisa kita gantikan dengan it. Ini juga sama kejadiannya dengan subjek he, she, dan it. Bagaimana kalau mengatakan kucingku makan ikan setiap hari? So my cat eats fish every day. Untuk subjek he, she, dan it atau nama-nama orang yang tunggal dan benda-benda yang tunggal seperti my cat, maka kata kerjanya ditambahkan dengan s untuk kondisi rutin. So my cat eats fish every day. Bagaimana kalau sedang? Oh, kucingku sedang makan ikan sekarang. My cat is eating fish now. Gimana kalau akan? Kucingku akan makan ikan besok pagi. My cat will eat fish tomorrow morning. Oke, mudah ya. Nah, sekarang kita simpulkan ya. Bagaimana mengungkapkan rutin? Saya rumuskan sebagai berikut. Untuk rutin, subjek I, you, they, we cukup menggunakan verb 1. Kemudian diikuti oleh objek kalau ada. Kalau nggak ada objek, ya nggak usah dipaksakan. Kemudian untuk subjek he, she, dan it, maka verb 1-nya bisa ditambahkan s atau is. Kemudian diikuti oleh objek kalau ada. Ya, objek semua ini kalau ada. Kalau nggak ada, nggak dipaksakan karena nggak semua verb itu membutuhkan objek. Oke, jadi untuk kalimat itu minimal punya subjek, punya verb saja. Ya, oke. Kemudian untuk sedang. Untuk sedang, maka subjek diikuti oleh to be dan verb ing. To be sesuai dengan subjeknya. I am, you are, they are, we are, he is, she is, it is. Kemudian kalau akan gampang. Oke. Nih. Subjek diikuti oleh will, kemudian verb 1 dan objek. Kemudian saya ingatkan lagi, ingat bahwa untuk mengatakan sedang, dan biasanya sedang yang sering bermasalah ya. Sedang ini cukup subjek diikuti oleh to be dan verb 1 ing dan objek kalau ada. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.